teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya mau review mengenai ruam yang ada di pipi bayi ya. Kenapa kok saya tertarik bahas topik ini, teman-teman ya? Karena kebetulan anak saya nih loh, yang ketiga tiba-tiba pipinya itu merah-merah kayak foto kayak gini nih. Kan kita sebagai mamanya pasti pusing ya. Ya, jadi gini loh teman-teman, meskipun saya misalnya tahu nih teorinya, pasti kalau misalnya sudah kena anak sendiri pasti pusing dong ya. Jadi pasti mikirnya kemana-mana, sudah pasti mikir tuh kira-kira ini kulitnya bekas atau tidak dan sebagainya. Nah jadi itu adalah pikiran normal para ibu-ibu ya. Jadi lupakanlah titel dokter saya tuh teman-teman. Jadi di awal-awal dia setelah lahiran ya teman-teman, sebenarnya pipinya itu nggak ada itu yang namanya beruntusan atau apa, itu nggak ada ya. Cuma karena di sini udaranya lagi panas ya, makanya dia itu banyak keluar yang namanya keringat buntet ya teman-teman. Jadi lumayan banyak di daerah badan. Kalau misalnya muka sih masih bersih-bersih aja. Nah tapi ketika dia sudah berumur 4 minggu tuh teman-teman ya, jadi ceritanya sudah 1 bulan, tiba-tiba kulitnya ini muncul kayak merah-merah gitu. Ini itu kayak gitu. Kalau saya sih pasti secara ilmu kedokteran pasti saya mikirnya dia ini ada peradangan di kulit gitu loh. Cuma kalau misalnya sebabnya apa, saya masih cari tahu ini tuh kayak gitu, karena kebanyakan pasti biasanya karena alergi ya gitu. Tapi kalau misalnya dari silsilah keluarga saya pun nggak ada alergi. Kalau papanya itu alerginya harusnya sedikit, cuma alergi seafood sama alergi debu, ini tuh kayak gitu. Nah ini makanya sekarang saya lagi nyari nih kira-kira apa sih yang menyebabkan dia itu merah-merah. Dan akhirnya saya akhirnya konsultasi dong ya ke spesialis kulit kelamin dan ke spesialis anak ya. Jadi ada yang merekomendasikan beberapa salep kortikosteroid ya, mulai dari yang ringan sampai yang sedang. Ini ya, yang namanya baby nggak mungkin dong ya dikasih yang tinggi banget, itu nggak mungkin ya. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk beli salep ini nih namanya. Nah jadi di sini teman-teman bisa lihat perkembangannya anak aku yang di treatment mulai dari hari pertama ya. Jadi ini ada contoh gambarnya dan videonya kayak gini ya. Ini adalah hasil perawatan di hari pertama. Jadi kalau misalnya hari pertama itu perkembangannya nggak terlalu signifikan banget ya teman-teman. Yang pasti dia itu nggak full blown jadi merah. Jadi kalau misalnya lagi kambuh banget itu dia akan semuanya tuh merah banget gitu. Tapi kalau nanti dia sudah mereda ya, sudah dapat pelembab, dia tuh akan memudar, tapi nanti akan naik lagi ini ya tuh kayak gitu. Nah kalau perkembangan di hari yang kedua teman-teman ya, jadi kulitnya itu mulai mengering ya, mulai rata ya kayak gitu. Dan tetap dong, jadi salepnya itu saya kasih 2 kali ya setelah mandi. Setelah itu tetap kalau misalnya di sela-sela itu saya kasih pelembab tuh yang tebal ya, itu kan kayak gitu. Nah jadi alhasil di hari yang ketiga nih teman-teman jadinya kayak gini nih. Jadi mulai ada mengelupas ya. Jadi kadang kalau misalnya mengelupas itu ada yang jadi kulit biasa, terus kadang ada juga yang jadinya luka gitu loh. Jadi ya makanya ini ada lukanya di daerah hidung-hidung kayak gini, ini tuh kayak gitu. Jadi setelah saya cari tahu itu bukan karena kuku, ini tuh kan kayak gitu loh. Nah makanya ini tetap di treatment seperti biasa ya untuk kelanjutan hari selanjutnya. Nah setelah itu juga teman-teman untuk perawatan sehari-hari ya teman-teman, yang pasti kan harian yang lain ya teman-teman maksimal memandikannya itu harus sehari 2 kali ya. Jadi pagi dan malam, dan waktunya itu harus tepat waktu ya. Terus menggunakan air itu yang suam-suam kuku ya teman-teman. Jadi nggak boleh pakai air yang panas banget ya. Jadi gimana sih cara ngetesnya yang betul ya? Cara ngetesnya itu ketika teman-teman ambil baskom ya, ngetesnya itu bukan pakai ujung jari ya, tapi menggunakan siku kita ya. Karena siku kita ini lebih sensitif teman-teman ya. Jadi kalau misalnya sikunya dicelupin dia sudah masih terlalu panas ya, berarti itu bukan air suam-suam kuku, ini itu kan kayak gitu ya. Karena kalau misalnya air yang panas banget ya, dia itu bisa membuat kulitnya itu dehidrasi. Nah sedangkan kalau misalnya peradangan ini nggak boleh kulitnya itu kering ya, harus tetap lembab, ini itu kayak gitu. Nah terus ketiga, pemilihan sabunnya ya. Jadi pemilihan sabun bayi ini kalau misalnya kulitnya gampang atau sensitif ya teman-teman, harus menghindari sabun yang mengandung banyak deterjen. Jadi biasanya saya akan menggunakan sabun ini nih ya, yang saya pakai karena dia ini full pelembab ya. Jadi kalau misalnya rutin diberikan ini
yang biasanya pinggirannya itu agak meninggi, dia itu akan menjadi rata ya, hampir sama dengan kalau misalnya teman-teman memberikan salep kortikosteroid di hari yang kedua ya, jadi setelah 4 kali oles ini, jadi kan lumayan banget kan ya teman-teman. Jadi saya nggak mau semuanya itu dikasih salep kortikosteroid ini kayak gitu, karena yang mengganggu cuma area muka, jadi yang saya kasih muka aja. Sisanya kalau misalnya masih ada di daerah punggung-punggung kayak gini ya, biasanya saya lebih prefer ke perawatan yang ini, karena kalau misalnya iritasi ini kita harus mencari perawatan yang tepat, karena kalau misalnya kambuh-kambuhan kan nggak mungkin ya teman-teman, kita harus kasih yang namanya salep kortikosteroid terus ya. Nah terus habis itu selanjutnya ya kita harus membelikan yang namanya lotion. Nah lotionnya ini juga teman-teman juga harus pandai-pandai teman-teman memilih ya, yang bagus untuk kulit yang hipersensitif ya. Karena apa? Kalau misalnya kasih lotion sembarangan juga, niatnya kita melembabkan ya, tapi ternyata malah jadinya iritasi lagi teman-teman. Jadi bukan cuma iritasi yang penyakit utamanya, tapi teman-teman menambahkan yang namanya kontak iritan namanya. Jadi jadinya nanti ada tambahan dermatitis kontak iritan, intinya itu kan kayak gitu. Nah jadi ribet banget kan ya. Jadi teman-teman memang harus memilih yang terpercaya ini ya, kayak gitu. Nah selanjutnya teman-teman juga bisa memilih yang namanya sabun cuci pakaian bayi ya. Banyak merek-merek yang memang dianjurkan untuk khusus ya untuk sabun cuci pakaian bayi. Jadi kita nggak bisa ya teman-teman pakai deterjen yang biasanya kita gunakan untuk orang dewasa ya. Makanya bayi itu ribet banget lah pokoknya ya, ini yang kayak gitu. Nah semoga video ini membantu ya buat para mami yang mungkin awal-awal juga mengalami seperti saya ya teman-teman ya. Doakan semoga cepat sembuh nih ya. Yang pasti semoga ini bukan yang namanya alergi. Aduh kalau alergi teman-teman harus menghindari atau memilih beberapa makanan ya, karena kalau misalnya saya makan keluar lewat ASI pasti dia kambuh lagi dong ya. Dan intinya, dan yang kedua pasti teman-teman harus milih susu formula itu yang khusus hipoalergik, dan harganya adalah mehong banget, bener nggak sih ya. Oke sekian dulu video YouTube dari saya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau konsul, jangan lupa di Instagram saya atau di nomor WA saya untuk fast respon ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video YouTube saya. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.